dan lebih aktif, maka Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Tugas kalian dalam kelompok nanti tentang judul yang Bapak berikan. Ini judulnya kan? Yang kelompok 1 ini judulnya. Kalian bahas tentang pengertian fikih dan usul fikih. Kelompok 2 judulnya tentang itu objek pembahasan ilmu fikih. Kelompok 3 tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Dan kelompok 4 tentang analisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Kalian baru saja melakukan sesi diskusi di antara kelompok kalian. Maka hasil diskusi kalian sekarang yaitu presentasi ke depan dengan menggunakan infocus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang objek pembahasan ilmu fikih. Pertama, kita harus tahu apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang buruk dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Al-Quran dan Al-Hadisnya hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan kebajikan dan amal soleh. Dalam ini, berdasarkan pembukaan sesi tanya jawab dari kelompok 1, 3, 4, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Saya Ihsan dari kelompok 1 ingin menanyakan apa saja yang termasuk dalam aspek mamalah ilmu fikih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab tentang pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Pertanyaannya adalah, apa itu muamalah? Muamalah adalah hal-hal yang terkait dengan harta, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Pertanyaan kedua adalah, apa itu ibadah ghairi muahdath? Jadi, ibadah ghairi muahdath adalah ibadah yang bersifat bentuk, kaifiat, dan waktunya tidak dijelaskan secara terperinci. Berikan aplaus untuk semua. Alhamdulillah, kita baru saja yang usul fikih dan yaitu fikih. Dapat kita ambil kesimpulan yang dimaksud dengan usul fikih adalah pokok-pokok ataupun dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan hukum fikih. Seperti misalnya hukum pembunuhan. Di mana dasar hukum pembunuhannya? Yaitu dalam Al-Quran dan dalam hadis, sehingga muncullah hukum yaitu haram. Sudah jelas semuanya? Jelas. Kalau sudah jelas, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali yaitu hari Kamis yang akan datang. Baik, selamat belajar di rumah. Sebelum kita menutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.